saya Serningsih, mahasiswi Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambuk 2017. Video ini merupakan salah satu tugas UAS dari mata kuliah Metodologi Penelitian Sejarah dengan dosen pengampu Bapak Henry Dalimonte, M.Hum, di mana video ini akan menjelaskan mengenai rancangan proposal skripsi yang akan saya buat untuk mendapatkan gelar sarjana. Nah, pada penulisan proposal skripsi terdapat 3 bab. Bab pertama yaitu pendahuluan mencakup 1. Latar belakang masalah, 2. Batasan masalah, 3. Identifikasi masalah, 4. Rumusan masalah, 5. Tujuan penelitian, 6. Manfaat penelitian, dan yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang masalah pada proposal skripsi saya. Kabupaten Langkat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Utara yang memiliki sejarah kerajaan dengan corak keislaman yang sangat kuat, yaitu salah satunya Kesultanan Angkat. Kesultanan Angkat ini dulunya dikenal sebagai kerajaan Melayu yang terpandang serta masyhur pada masa itu. Kesultanan Angkat yang pada masa lalu dikenal sebagai wilayah Sumatera Timur, di mana sejarahnya banyak menarik para pengkaji sejarah di kawasan Nusantara maupun mancanegara dari berbagai aspek keilmuan seperti sejarah, antropologi, sosiologi, linguistik, arkeologi, dan juga filologi. Nah, nama Langkat sendiri berasal dari sebuah nama pohon. Pohon ini menyerupai pohon langsat, tetapi buahnya lebih besar dari langsat dan lebih kecil dari duku. Rasanya pahit dan kelat. Pohon ini banyak dijumpai di tepian Sungai Langkat, yaitu bagian hilir Sungai Batang Serangan yang mengaliri kota Tanjung Pura. Namun saat ini pohon itu sudah tidak ada, sudah pada musnah. Nah, Kesultanan Angkat sendiri secara geografis berada di wilayah Sumatera Timur. Kesultanan ini memiliki kekayaan terbanyak jika dibandingkan dengan Kesultanan di Delhi dan Kesultanan yang ada di Serdang. Kekayaan Kesultanan Angkat sangat mendukung perkembangan keagamaan Islam ketika itu, sehingga penyelenggaraan pendidikan keagamaan Islam sebagai sarana peningkatan pemahaman Islam dan praktek keislaman di masjid-masjid dan tempat lainnya sangat diperhatikan. Salah satu wujud perhatian itu adalah bantuan dari Kesultanan untuk penyelenggaraannya. Karena itu, Kesultanan Angkat terkenal sebagai kerajaan Melayu yang bercorak Islam dengan sangat kuat. Gambaran tersebut membawa pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan dan kebudayaan Islam khususnya di daerah Langkat. Kesultanan Angkat sendiri bermula dari Kerajaan Aru sekitar tahun 1500 sampai berakhir yaitu ketika terjadinya revolusi sosial pada tahun 1946. Nah, Kesultanan Angkat secara ringkas sejak awal berdiri, masa kejayaan hingga masa berakhir memiliki para sultan dengan silsilah berikut. Yang pertama, Dewa Syahdan di Kutabuluh. Yang kedua, Dewa Sakti wafat pada Perang Aceh. Yang ketiga, Raja Abdullah atau marhum Guri. Yang keempat, Raja Kahar. Yang kelima, Badiul Zaman. Yang keenam, Kejeruan Tuan Hitam. Yang ketujuh, Raja Ahmad. Yang kedelapan, Sultan Musa di Tanjung Pura. Yang kesembilan, Sultan Abdul Aziz, anak dari Sultan Musa yang berkuasa di Tanjung Pura. Dan yang terakhir adalah Sultan Mahmud yang berada di Binjai. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka saya membatasi batasan masalah ini kepada jejak peninggalan-peninggalan Kesultanan Angkat di air tawar atau Gebang, di mana jika kita melihat lagi sejarahnya, peninggalan-peninggalan Kesultanan Angkat ini sudah banyak ditemukan di Tanjung Pura, tetapi di tempat yang lainnya itu bisa dikatakan belum banyak diketahui. Nah, yang ketiga yaitu identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi identifikasi masalah adalah 1. Banyaknya para masyarakat yang tidak mengetahui sejarah Kesultanan Angkat, serta letak-letak peninggalan yang ada di air tawar ataupun di Tanjung Pura. Maka perlu ditelusuri agar masyarakat dan generasi muda lebih mengetahui bagaimana sejarah Kesultanan Angkat. Lalu yang kedua yaitu peranan pemerintah desa atau pusat yang tidak merawat dan menjaga kelestarian dari peninggalan-peninggalan Kesultanan Angkat, di mana peninggalan-peninggalan Kesultanan Angkat tersebut sekarang sudah banyak yang terbengkalai dan tidak terurus. Nah, yang selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini saya akan membagi menjadi 2 yaitu bagaimana sejarah berdirinya Kesultanan Angkat
Dan yang kedua, apa saja peninggalan-peninggalan Kesultanan Langkat yang ada di air tawar Gebang. Lalu lanjut yaitu ada tujuan dari penelitian, yaitu yang pertama untuk menjelaskan bagaimana sejarah dari Kesultanan Langkat, mulai dari berdiri, masa kejayaan hingga masa berakhir. Lalu yang kedua yaitu untuk menjelaskan apa saja peninggalan-peninggalan Kesultanan Langkat yang ada di air tawar. Lalu ada manfaat penelitian. Dengan tercapainya tujuan penelitian tersebut, diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut. Yang pertama, memberikan pengetahuan dan wawasan kepada peneliti serta pembaca bagaimana tentang sejarah Kesultanan Langkat. Yang kedua, sebagai bahan literatur bagi yang ingin meneliti dengan masalah yang sama. Yang ketiga, sebagai bahan pengetahuan bagi peneliti dalam membuat karya ilmiah. Yang keempat, yaitu memberikan pengetahuan tentang peninggalan-peninggalan Kesultanan Langkat yang ada di air tawar. Nah, yang terakhir yaitu sistematika penulisan. Pada sistematika penulisan ini terdapat 4 bab, yaitu bab pertama, mulai dari latar belakang masalah, batasan masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Lalu lanjut ada bab 2, yaitu membahas tentang landasan teoritis yang di dalamnya berisi tentang teori konseptual yang sesuai dengan judul penelitian. Lalu ada kerangka konseptual membahas variabel yang berkaitan dengan tujuan penelitian dan kajian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan judul penelitian yang sedang penulis lakukan. Lanjut ada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama, metode dan pendekatan penelitian. Pada metode ini terdapat 4 tahap, yaitu yang pertama heuristik, di mana heuristik tersebut adalah tahap pengumpulan data dan informasi. Lalu kedua adalah verifikasi atau kritik sumber. Pada tahap ini dilakukan proses pengujian terhadap data sejarah Kesultanan Langkat. Yang ketiga yaitu interpretasi. Tahap ini merupakan tahap menafsirkan data yang telah menjadi fakta dengan cara analisis atau menguraikan dan cara sintesis dengan cara mengumpulkan data yang relevan. Lalu yang terakhir adalah historiografi. Historiografi merupakan tahap akhir dari penelitian sejarah. Historiografi merupakan cara penulisan, pemaparan, atau pelaporan hasil penelitian sejarah. Pelaporan hasil penelitian sejarah dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian. Yang kedua yaitu lanjut ke lokasi dan waktu penelitian. Sesuai dengan data dan judul penelitian, maka yang menjadi lokasi penelitian adalah Desa Air Tawar, lingkungan 3, Kecamatan Gebang, dengan waktu penelitian 31 Januari sampai 02 Februari 2021. Lalu yang ketiga yaitu sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh, atau dalam istilah respondennya, yaitu orang yang kita jadikan sebagai sarana untuk mendapatkan informasi ataupun data. Lalu ada instrumen penelitian, di mana peneliti di sini bertugas sebagai perencana, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsiran data, dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitian. Lalu yang kelima yaitu teknik pengumpulan data. Di sini ada beberapa yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi atau pengamatan. Yang kedua, wawancara, dan yang ketiga yaitu dokumentasi. Lalu ada yang keenam yaitu teknik penganalisis data, di mana teknik analisis data adalah proses pengumpulan data secara sistematik untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh kesimpulan. Nah, saya akan mencuplikan sedikit video tentang bangunan Masjid Al-Ikhlas yang ada di Air Tawar Gebang, serta makam yang ada di belakang masjid tersebut. Masjid Al-Ikhlas merupakan salah satu masjid peninggalan dari Kesultanan Langkat yang berada di Desa Air Tawar lingkungan 3, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat. Masjid ini sama dengan Masjid Ajiji, yaitu dengan coraknya berwarna kuning dan hijau. Di samping masjid ini ada sebuah sumur yang dikabarkan di dalamnya itu ada sebuah ikan besar. Sumur ini memiliki kedalaman kurang lebih 400 meter dan memiliki air yang jernih. Tepat di belakang masjid ada sebuah makam, yaitu makam dari anak Sultan Langkat yang bernama Tengku Majid. Beliau meninggal pada usia muda sekitar 17 tahun, di mana ia diracuni oleh ibu tirinya.
Dikabarkan bahwa di lidahnya memiliki bulu, dan beliau adalah seorang hafiz. Sekian dari rancangan proposal skripsi saya dengan judul Jejak Peninggalan-Peninggalan Kesultanan Angkat di Air Tawar Gebang. Saya menyadari bahwa video ini dan serta rancangan proposal saya tentu masih banyak kekurangan serta banyak kesalahan. Maka dari itu saya meminta agar teman-teman dapat membantu saya dengan cara mengkritik ataupun memberikan saran. Mungkin itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.